Kembali dengan saya, Ahmad, sebagai host dari podcast asuransiku.id. Sebuah portal layanan survei, sebuah apps yang mengcover kebutuhan asuransi dengan basis pelayanan lelang asuransi profesional. Asuransiku.id, cara gampang berasuransi. Masih berkaitan dengan tema sebelumnya, yaitu tema asuransi atau investasi. Pekan ini kita akan berdiskusi lebih lengkap mengenai asuransi dengan fitur unit link bersama saudara Franky. Terlanjut bersama saya Franky yang sudah cukup berpengalaman di dunia asuransi, terkhusus mengenai pemasaran, pelayanan, serta teknologi dari metode asuransi itu sendiri. Halo Bro Franky, apa kabar? Halo Bro Ahmad, halo semua, apa kabar? Baik bro, senang bisa hadir di sini bro. Oke, ini masih berkaitan sama yang kemarin ya. Bagaimana asuransi atau investasi itu sendiri. Cuman kita lebih bahas yang spesifik. Spesifiknya mengenai asuransi unit link. Seperti apa manfaatnya? Terus apa sih itu unit link buat yang belum tahu? Terus bagaimana unit link itu bekerja dan lain sebagainya. Nah, begini bro, ini kan berdasar kasus yang pernah gue temuin ya di online, kasus orang update status curhat atau bikin thread atau blog curhat. Semoga ini bisa menjawab keresahan orang-orang itu ya. Unit link ini yang gue tahu ya bro, itu dari asuransi. Misalkan gue berasuransi jiwa, satu produk asuransi jiwa katakan dari perusahaan asuransi X. Kalau dalam 15 tahun ada satu klausul yang menyebutkan kalau dalam 15 tahun gue masih hidup dan gue masih sehat, semua premi yang gue bayarkan setiap bulannya sampai 15 tahun ke depan itu uangnya dikembalikan. Seperti itu yang gue tahu. Betul bro? Ya, itu salah satu inovasi asuransi unit link. Banyak hal sih sebenarnya. Beberapa di antaranya mungkin ada yang modelnya bayar top up sekali, misalnya ada jangka waktu ini untuk jangka waktu berapa tahun, ada yang dia bulanan, ada yang tahunan, seperti itu sih. Jadi itu mungkin merupakan salah satu salah satu inovasi dari perusahaan asuransi dalam hal kemudahan asuransi bagi masyarakat, khususnya untuk asuransi unit link seperti itu. Oke, jadi seperti yang kita bahas tadi ya mengenai unit link itu, skemanya seperti tadi ya bro ya. Misalkan orang bayar bulanan, orang bayar tahunan per semester atau bayar per tahun, beberapa tahun kemudian dengan isi perjanjian tersendiri orang itu bisa mendapatkan return dari premi yang dibayarkan tadi oleh asuransi. Nah, yang bikin kaget, yang bikin orang-orang kaget, orang awam termasuk gua ya, masih berkaitan seperti yang sebelumnya. Sebelum 15 tahun premi gua tarik itu nggak seperti yang gue bayarkan setiap bulan. Itu beberapa orang sudah mulai sadar, sudah mulai aware. Tapi beberapa orang lagi kaget, loh kok udah 15 tahun nggak seperti yang dijanjikan. Misalkan gue bayar setiap bulan 1 juta sampai 15 tahun, yang dijanjikan misalkan 200 juta, tapi ternyata nggak 200 juta bulat, cuma 140 juta. Bagaimana sih pihak asuransi itu kok bisa memberikan nilai seperti itu? Kok bisa ya? Oke, pertanyaannya kok bisa gitu ya? Padahal dijanjikan sama ininya, sama marketingnya itu begini, nanti di tahun 15 uangnya 200 juta cair. Tapi kok ini pas udah di tahun di 15 tahun nggak dapet 200 juta persis, malah berkurang 143 atau bahkan kurang dari 100 juta, malah why?
Oke, jadi kalau untuk itu dari gue sendiri sih belum pernah ngalamin ya. Karena itu tadi sih gue sebelum memilih asuransi unit link yang tepat itu gue harus coba riset gitu ya. Nah, cuman sepengetahuan gue pernah pernah saudara lah gitu, kurang lebih sih sama ya. Terus teman juga pernah. Jadi dia asuransi unit link di perusahaan asuransi X gitu. Kemudian gak berapa lama dia butuh dana dan dia ngambil dana dari asuransi unit link itu. Nah pas dia narik dana itu ya seperti yang lu bilang tadi, kaget loh kok dan gue cuma dapat segini returnnya gitu. Padahal gue bayar itu katakanlah Começa a retirar dinheiro de onde estava empregado. Se tiver alguma documentação e prender o dinheiro, esse dinheiro é garantido. Eles tiram esses novos investimentos e pagam no investimento. Mungkin kitanya lupa. Biasanya sih pasti dijelasin sih kalau menurut gue ya, karena dia juga kan nggak mau repot di belakang campainya, nggak mau disalahkan. betul Ya mungkin ada juga sih yang gue nggak bilang 100% agent ngejelasin gitu enggak, tapi mostly itu kebanyakan sih menurut gue itu agent biasanya ngejelasin, Pak, Bu, Bapak kalau investasi returnnya yang menguntungkan tuh di tahun sekian. Makanya sebenarnya kalau dibilang menguntungkan apa enggak ya balik lagi prospeknya itu mau jangka pendek atau jangka panjang gitu sih. benar. Terutama kadang orang berharapnya itu ini tabungan pensiun, meskipun sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, kalau belajar dari pengalaman orang, kalau tabungan pensiun itu beda lagi ceritanya ya, kayak tabungan berjangka seharusnya. Cuman mungkin ada nih orang awam yang katakanlah yang punya karir bagus, terus dia pengen ngerencanain pensiun buat orang tuanya yang mungkin 15 atau 20 tahun kemudian. Gue pengen orang tua gue dapat pensiun dari yang gue investasiin tiap bulan. Nah ternyata kok nggak seperti itu. Nah sekarang ya yang pengen lebih jelas itu sebenarnya gimana sih unit link itu bekerja, bro? Oke, bagus sekali pertanyaan. Jadi unit link itu dia bekerja itu kan ada termsnya ya. Jadi nah risiko asuransi unit link ini biasanya apa, jaminan asuransi unit link ini biasanya lebih besar daripada asuransi jiwa yang pada umumnya ya, asuransi jiwa ya, asuransi jiwa konvensional. Karena misalnya karena dari segi premi memang dia lebih mahal. Dari segi pembayaran katakan atau bulan atau tahunan itu memang dia lebih mahal. Cuman secara perlindungan dia lebih besar. Oke. Dan ada return dari investasinya seperti itu. Nah, biasanya kenapa sih pertanyaannya gini? Kenapa sih kok di awal-awal itu orang kalau misalnya dia mau tarik investasi kok kecil banget gitu? Iya. Iya kan? Pasti kan itu kan seperti yang kasus lo tadi yang lo pernah dengar, atau mungkin pernah ngalami keluarga atau teman. Nah itu jadi dia baru dia investasi nih rencananya dia unitnya 15 tahun misalnya. Oke. Tapi ternyata dia baru tahun ketiga langsung tarik gitu ya investasinya. Pas dia kok kecil banget. Nah sebenarnya metode perhitungan itu ini yang gua tahu ya. Oke. Nah itu biasanya gini, jadi di tahun awal, jadi dia bentuknya itu kayak kurva menurun. Jadi di tahun awal itu porsi asuransi itu lebih besar. Porsi asuransinya lebih besar karena dia ingin mendapatkan backupan dana untuk nanti kalau misalkan lu setahun 2 tahun bahkan sebulan baru menutup polis nih udah langsung klaim gitu. Jadi lu di awal itu memang porsi asuransinya sangat besar. Jadi katakanlah misalnya premi sebulan itu katakanlah 1 juta gitu ya. Gua mungkin bisa kasih perkiraan aja sih. Mungkin sekitar 70 atau sampai dengan 80% itu memang di porsinya buat asuransi.
untuk asuransi, Untuk asuransi lu gitu. untuk backupnya ya. Betul. Misalkan asuransi jiwa itu kan tadi kalau kematian dapat santunan kan, gitu ya. Betul. Jadi untuk nutupin kekurangan itu, maka opsi asuransi diperbesar di awal. Baik. Oke. Nah, tapi jangan salah, kan itu kan ada sisanya nih yang akan diinvestasikan. Betul. Ya, nah, investasi ini nanti jadi yang tadinya misalnya 80-20 atau seperti itu, nanti lama-lama dia bisa berimbang di akhir periode asuransinya itu investasinya bisa jadi lebih tinggi. Berarti emang di belakang ya? Betul. Jadi si asuransi ini akan mendapatkan apa ya, sebuah poin atau titik gitu ya, di mana nilai premi itu sudah cukup gitu loh. Dianggap sudah cukup, sehingga nanti pada saat nanti dianggap sudah cukup, dia mulai berkurang nih. Investasinya akan dinaikkan, seperti itu. Nah, investasi ini pun kan sebenarnya kan tergantung dari keahlian dari si tenaga pemasar jasa tersebut ya, yang mengelola investasi. Karena kita juga ini kan terkait dengan perekonomian secara global, inflasi ya kan. Berkaitan sama inflasi itu ya, tapi sebenarnya berarti sangat menolong sebenarnya ya untuk antisipasi inflasi itu tadi ya. Iya, maksudnya secara rate investasinya itu berapa sih keuntungannya tiap tahun, itu dia sebenarnya fluktuatif. Betul. Makanya gue waktu ditawarin ke awal itu dikasih tahu nih, ini kalau misalnya kenaikan perekonomian kalau misalnya rendah nih ya, misalnya kalau misalnya rendah itu sekitar sekian persen, kalau dia medium sekian persen, kalau dia tinggi sekian persen. Tapi secara overall, baik dia rendah, mid ataupun tinggi, minimal rendah ya, itu sebenarnya pada saat di akhir periode asuransi itu sebenarnya investasinya sih udah nutup sebenarnya. Ini udah sesuai bahkan lebih dari apa yang sudah kita bayarkan setiap bulan atau di periode yang sudah kita bayarkan, seperti itu sih. Oke. Sudah cukup dipahami soal bagaimana unit link bekerja ya. Sekarang saya mau tanya juga nih, beda investasi di unit link atau di reksadana itu dasar bedanya apa sih? Soalnya kalau orang mikir kan, oh ternyata unit link itu begini, maksudnya begini tuh memang kalau kita berharapnya return investasi sih nggak seharusnya ya, lebih ke backup sih ya sebenarnya untuk jaminan. Nah, kalau ke reksadana kan jelas ya, kita dikelola dan kita dapat growth dari situ, ada ROI-nya juga, return on investment. Nah, tetap nih kadang ada orang yang pengen tahu aja nih, sebenarnya pengen tahu aja apa sih beda investasi di unit link dan reksadana. Buat orang yang pengen tahu aja butuh jawaban itu, coba bro. Kalau reksadana itu kan macam-macam ya sebenarnya. Ada reksadana indeks, ada reksadana pertukaran mata uang, ada saham, begitu kan. Sebenarnya itu masing-masing punya resiko yang kurang lebih hampir mirip dengan yang unit link gitu. Unit link ini kan investasi plus asuransi. Nah, investasi ini kan sebenarnya dari pihak asuransi itu memasukkan ke dalam salah satunya mungkin reksadana. Nah, jadi tim pemasaran mereka dalam hal ini yang mengatur tentang untuk investasi tadi itu akan memasukkan dana-dana tersebut ke dalam reksadana yang dipilih. Sebenarnya seperti itu sih, cuma sederhana ya. Cuma bedanya kita nggak perlu repot punya ngurusin reksadana lagi, terus asuransi gitu. Jadi lebih simpel sih. Makanya memang kalau kita mau mau investasi jangka pendek, memang nggak cocok sih, nggak cocok ya. Sangat tidak cocok, sangat tidak disarankan. Mendingan langsung ke deposito atau tabungan berjangka. Benar. Nah, kalau misalnya kita mau benar-benar mau asuransi jangka panjang, ya mungkin bisa dipertimbangkan ya, terserah mau lewat reksadana, saham, dan biasanya kan orang-orang yang bermain di reksadana dan saham ini kan dia nggak bermain setahun 2 tahun. Iya kan, dan itu kan nggak bisa langsung
bulan pertama langsung profit gak bisa jadi langsung jomplang, bisa jadi turun. Iya. Ya seperti itu sama di asuransi unit link juga seperti itu sih. Jadi cuman mungkin ya mereka kan sudah lebih berpengalaman karena kan mereka yakin nih dengan adanya investasi yang kita yang ditawarkan untuk kita. Itu mereka udah punya kepercayaan bahwa udah punya rasa percaya diri bahwa ini nanti akan berkembang, yang mana akan menjadi nilai tambah gitu bagi nasabahnya. Nah, yang lucu ini ada malah yang tabungan plus asuransi. Tabungan plus asuransi. Iya, jadi menarik. Tabungan berjangka nih, misalnya tadi contoh tabungan berjangka, dana pensiun. Dana pensiun kan biasanya kan ada tuh. Nah cuman ini udah termasuk dengan asuransi jiwa. Nah itu ada tuh yang dibanding dengan asuransi itu. Jadi kebalikannya nih kalau banding itu asuransi yang dibanding dengan investasi. Kalau ini bentuknya investasi yang dibanding dengan asuransi. Gitu. Oke, siap. Porsi asuransinya udah pasti lebih besar di investasi di unit linknya. Kalau yang tadi porsi investasinya pasti lebih besar di tabungan berjangka. Oke. Jadi setelah dapat jawaban ini sebenarnya kita juga nggak bisa ya mikirin untung rugi di unit link ini, nggak istilahnya nggak relevan ya, nggak akan ketemu gitu loh. Nah, ada pertanyaan lagi nih, nggak jauh-jauh dari pertanyaan umum. Mau asuransi yang konvensional, maksudnya asuransi yang unit link atau yang non unit link? Asuransi tradisional ya, asuransi jiwa biasa. Betul. Kalau misalkan nggak sanggup bayar preminya lagi, itu duit kemana? Nah, kan nggak tahu ya kondisi ekonomi orang ya. Kalau asuransi konvensional tradisional ini belakangan itu banyak inovasi yang kalau misalnya termasuk gue ngambil juga sih buat istri. Jadi misalnya gini, lu tiap bulan bayar misalnya 100.000 gitu, nanti lu di cover selama 10 tahun, lu bayar 10 tahun untuk perlindungan 20 tahun. Nah selama 20 tahun lu nggak kenapa-kenapa nih, terus duit lu, premi lu yang 10 tahun tadi balik 100%. Ya kan, nah itu salah satu inovasi. Kenapa? Mungkin orang berpikir kalau dulu kan pasti lu pernah tahu ya, lu tiap kali bayar premi lu nggak kenapa-kenapa, duitnya habis, duitnya hilang. Maksudnya ya karena itu duit gue pada kemana gitu, maksudnya kok gue bayar tiap bulan gue kenapa-kenapa, terus ya udah itu hilang aja gitu kayak lu asuransi mobil lu kenapa-kenapa, terus ya premi lo habis gitu aja. Dan ada inovasi dari asuransi yang melakukan hal seperti itu. Nah, untungnya bagi asuransi apa? Ya itu tadi, dana yang 10 tahun tadi itu dikelola sama mereka selama 20 tahun. Selama 20 tahun. Nah, anggapannya lo kenapa-kenapa, ya itu akan dibalikin lagi ke lu gitu. Sementara asuransi kan udah dapat hasil investasi dari duit yang udah lo kasih ke asuransi gitu. Tapi at least lu dijamin nih selama 20 tahun tadi gitu, walaupun dan premi yang lo bayarkan tuh tadi balik gitu kan. Nah kalau unit link ini kan bedanya itu ya pokoknya lo harus bayar, ya kan, harus bayar. Nah kalau di gua ini ada di itu kan kalau sama itu 23 tahun ya. Nah di tahun yang ke-23 itu boleh gua nggak bayar, nggak top up. Oke. Nah jadi gua tiap bulan kan top up nih. Nah, nanti porsi gua dibagi asuransi sekian, investasi sekian. Di tahun yang ke-23 ini asuransi gua ya. Tahun yang ke-23 kalau nggak 24 ya di akhir banget itu gua boleh tidak membayar asuransi gua. Lantas premi gue dari mana? Dipotong dari investasi gue sih. Diambil dari investasi tadi. Jadi pada titik itu gue udah punya duit, udah investasi gue udah tumbuh besar lah istilahnya. Itu
udah menguntungkan lah gitu kan. Ya. Daripada gua bayar premi lagi ya gua bisa manfaatin dari investasi gua. Nah, resikonya apa? Kalau misalnya investasinya itu nggak berkembang gitu atau stagnan, otomatis kan lama-lama kan investasi itu kan akan terpotong terus di sama premi. Oke. Iya kan? Nah, kalau misalnya dia investasinya bagus, bisa bertahan tuh. Jadi apa yang keluar untuk premi itu bisa ditutupin sama bunga dari investasi gitu. Tapi pada saat di biaya kerja itu ketika gua top up itu murni top up langsung ke investasi. Langsung kan? Jadi investasi gua tuh sangat cepat langsung nanjaknya gitu. Wih, gitu ya. Pada saat di akhir ya. Di akhir, jadi makanya memang disarankan kalau memang mau suatu waktu bisa ditarik jangan masuk unit dulu deh. Mending deposito aja yang mana gitu. Oke, jadi notice ya kalau bener-bener di akhir masa di akhir waktunya ya pasti akan dapat. Cuman kalau misalkan kita niatnya investasi yang bisa anytime ditarik, bisa anytime di withdraw, sebaiknya jangan di unit link gitu ya. Oke. Jadi tadi jawabannya gimana kalau nggak sanggup bayar preminya lagi, berarti dia di cut. Ya di cut. Investasinya kalau unit link, kalau unit link itu bisa, kalau singkat gua tuh bisa cuti bayar premi. Umumnya berapa bulan? Di akhir masa di akhir waktunya ya pasti akan dapat. Cuman kalau misalkan kita niatnya investasi yang bisa anytime ditarik, bisa anytime di withdraw, sebaiknya jangan di unit link gitu ya. Oke. Jadi tadi jawabannya gimana kalau nggak sanggup bayar preminya lagi, berarti dia di cut. Ya di cut. Investasinya kalau unit link, kalau unit link itu bisa, kalau singkat gua tuh bisa cuti bayar premi. Umumnya berapa bulan? Jadi kalau misalnya cuti itu, ini yang pengalaman gue ya, contoh di asuransi gue pribadi. Nah, dari asuransi gue itu punya ketentuan minimal itu keanggotaan selama 4 tahun. Nah, kan selama cuti itu kan kalau misalnya kita di asuransi tradisional nih, misalnya kita nggak bayar premi itu polisnya kan langsung lapse gitu ya. Nah, kalau misalnya di unit link ini, jadi kita bisa cuti tapi untuk membayar premi itu kan harus dibayar. Nah, dari mana biaya premi tersebut? Itulah dari biaya investasi yang sudah kita investasikan selama periode tersebut. Nah, kayak misalnya tadi gue bilang di asuransi yang gue sekarang ini tuh syaratnya minimal 4 tahun gitu, minimal 4 tahun, dan lo harus bisa bayar selama 1 tahun amannya gitu ya. Jadi diharapkan nanti selama 1 tahun itu lo udah bisa kembali lagi membayarkan premi ya, lebih cepat sih lebih baik. Jadi selama lo nggak bayar premi lo itu akan dipotong dari nilai investasi lo. Nah, hasil hitung-hitungan asuransi itu kenapa 4 tahun ya, itu mungkin mereka anggap 4 tahun itu sudah cukup untuk menutup premi lo yang nggak dibayarkan selama 1 tahun gitu. Nah, ini yang pengalaman gue pribadi. Untuk asuransi lainnya sih mungkin ada aturan mereka atau rules mereka sendiri ya. Itu sih kalau menurut gue. Oke. Jadi bro, ini setelah gue bayar 4 tahun, gue bisa dapat cuti setahun gitu ya? Karena nggak bayar, selama nggak bayar. Jadi setelah 4 tahun gue bayar terus menerus, gue ada jeda untuk cuti, begitu kan? Boleh cuti, mengajukan cuti, karena dari cuti itu dianggap nilai investasi gue sudah ada growth. Iya, ada growth. Terus gue mungkin dibatas selama 6 bulan cutinya, atau cuti selama 1 tahun, tergantung rulesnya ya. Tergantung nilai investasi lo cukup atau enggak. Kalau misalnya kurang dari setahun, kemungkinan lo harus top up. Oke, jadi setelah itu gue top up untuk nutupin cuti gue tadi dan lanjutin asuransi unit link yang ada investasinya itu.
ya kalau misalnya lo sebelum 1 tahun misalnya 3 bulan lo udah mampu buat bayar lagi, ya kenapa nggak lo lanjut aja gitu, jadi investasi lo nggak kepotong terus gitu. Oke, berarti ini salah satu keunggulan dari unit link itu juga ya. Oke bro, siap, thank you. Beralih ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang kita balik nih. Kalau tadi orang yang nggak bisa bayar premi, sekarang gimana kalau perusahaan asuransinya yang kolaps alias yang failing? Wah, itu emang udah suwe kan. Ya kan nggak bisa ditebak bro. Tahun 2008 sih kita tahu ya ada perusahaan asuransi yang gede banget yang terkenal udah 100 tahun lebih, mau nggak mau mengalami krisis ekonomi 2008, akhirnya kolaps juga kan, kasihan juga kan seperti itu. Gue butuh jawaban yang bersifat advice ya. Kalau tadi kan advice lo, kalau misalkan berharap anytime bisa narik duit, withdraw, jangan di bank. Sekarang gue butuh saran dari lo, tips nih. Kalau misalkan mau beli asuransi unit link, apa aja sih yang mesti kita riset? Kita mesti gimana? Gue mau beli asuransi unit link nih. Kiat-kiatnya gimana? Kurang lebih seperti itu aja. Fokus ke unit link berarti ya? Betul. Oke. Pertama, lo tentuin budget dulu. Oke, budget lo, kalau misalnya lo sebagai karyawan, ya kan pasti lo punya gaji penghasilan tetap. Kalau misalnya lo sebagai pengusaha, kira-kira keuntungan profit lo setiap bulan itu berapa? Intinya sih lo tentuin budget yang pertama. siap. Nah, yang kedua, lo mau pembayarannya, terms pembayarannya yang bulanan, tahunan, atau mungkin yang dia sekali bayar tuh ada. Ya. Sekali bayar gitu. Nah, itu. Terus habis itu, lo kalau misalnya berarti ada investasi ya. Nah, Siap. lo harus pahamin dulu investasi yang lo apakah ini yang lo mau gitu. Maksudnya yang tadi seperti yang tadi kita bahas di awal, kalau memang lo mau berniat investasi, ya lo harus paham bahwa ini bukan instrumen investasi yang dianjurkan dalam jangka waktu yang pendek gitu loh. Atau yang lo bisa ambil kapan saja gitu ya, ini nggak tepat gitu ya. Ini adalah asuransi yang memang asuransi berjangka ya, kira-kira seperti itu, yang mana investasinya akan mengembangkan pada saat di tahun-tahun tertentu. Bisa jadi dia di akhir tahun lo berasuransi. ya. Intinya kalau ini semua akan indah pada waktunya gitu ya. Ya kurang lebih gitu sih. Nah, itu yang ketiga ya. Ya itu sih kalau dari gua. Ya terus sama yang paling utama tuh pahami benefitnya ya. Jadi benefit atau perhitungannya apakah memang sesuai dengan yang lo mau gitu. Karena kalau misalnya lo berkeluarga, kan lo pasti mikirin dong nanti kalau misalnya lo telah tiada gitu, anak lo bisa nggak dengan asuransi ini keluarga lo bisa dapat jaminan nggak gitu kan. Karena kan ini kan bentuknya nanti uang biasanya. Misalnya nanti buat kehidupan mendatang, misalnya untuk ditabung untuk deposito lagi gitu. Iya, untuk pendidikan anak. Seperti itu sih. Nah, terus ada perlindungan lainnya, misalnya mengcover apa aja, misalnya dia seluas apa sih perlindungannya. Intinya itu sih. Jadi jangan sampai lo nggak tahu polis ini sebenarnya melindungi apa, itu gawat. Gitu, jangan sampai nanti ternyata pada saat kan biasanya untuk asuransi ini kan dia kan asuransi jiwa juga kan. Asuransi jiwa plus investasi yang mana biasanya di dalamnya itu pada saat awal penutupan itu memang dilakukan yang namanya tes kesehatan. Nah, di situ nanti memang akan banyak pertimbangan lah. Bisa aja lu dikecualikan, misalnya lu ternyata punya riwayat penyakit jantung atau penyakit yang dikecualikan, penyakit bawaan, ya mungkin nanti bisa dikecualikan. Jadi pada saat nanti lo klaim nggak bisa lo klaim kalau memang lo
meninggal gara-gara penyakit. Karena penyakit, atau misalnya bisa juga ini kita cover tapi ada loading atau penambahan premi, itu bisa juga. Oh ya, Bisa juga. Mungkin mereka bisa mereka bisa tolerir ya kan tingkat penyakit itu gitu ya. Yang mana mungkin ya gue sih nggak bisa spesifik karena gue bukan di kesehatan sih, tapi maksudnya ada penyakit yang bisa ditolerir tapi nambah loading atau preminya naik gitu, nambah beban ya daripada standar gitu. Oke. Nah terus gue saranin lu kalau misalnya mau asuransi jiwa ya lu jauhin lah rokok, jauhin pokoknya yang beresiko ya lu hidup sehat lah gitu, karena nggak bisa lu tuh nggak bisa hidup buat diri lu sendiri gitu loh. Kan lu harus peduli juga dengan keluarga lu gitu kan. Pada lu mengasuransikan diri lu gitu, itu kan pasti akan ada tes kesehatan gitu. Salah satunya tadi lu merokok nggak. Nah itu bisa menambah itu buat pertimbangan sih pihak asuransi untuk menerima kita dengan termasuk menentukan premi. betul, iya benar. Termasuk Nilai preminya ya. Termasuk menentukan nilai premi gitu. Makanya kalau misalnya lu rokok sama non rokok itu biasanya lebih di approve yang tidak rokok. Kalau misalnya merokok di approve ya preminya bakal lebih tinggi. Biasanya seperti itu. Siap bro, thank you banget bro untuk penjelasan ini, cukup dimengerti tipsnya ya. Artinya sih saat kita membeli asuransi unit link kita benar-benar harus baca ya klausulnya seperti apa ya, pahami terus ya sesuai dengan tujuan kita ya. Misalkan memang itu untuk kita atau untuk orang lain ya kan. Terus yang paling penting lagi sih jangan berharap cepat balik ya, karena sifatnya ini semua akan indah pada waktunya itu ya kurang lebih. Jadi ya semacam kayak yang dijanjikan sama pihak asuransi ya, tapi jangan keburu-buru gitu. BTW thank you banget bro atas kehadirannya. Thank you banget juga atas tips-tipsnya, ilmu-ilmunya, sharing-sharingnya. Semoga kita bisa ada kesempatan lagi ya bro ke depannya untuk ngobrol-ngobrol soal asuransi ya bro ya. Oke. Terus terang soalnya gue juga mewakili beberapa orang dan ada beberapa pertanyaan dari diri gue sendiri yang gue harus belajar nih tentang. Tapi dia sendiri udah makin terbuka ya wawasannya. Ya, seperti biasa bu, kalau kita diskusi memang selalu ada insight lah ya dari lu. Oke, mantap. Dari diskusi yang bisa saya simpulkan ini adalah asuransi unit link itu tentu sangat menguntungkan kalau si nasabah itu yang beli ya. Kalau si nasabah yang membeli produk ini tahu tujuannya, kebutuhannya, dan perlindungan apa yang akan didapat. Karena asuransi jiwa atau asuransi kesehatan unit link itu sendiri bisa memberi hasil maksimal kalau memang digunakan sebagai instrumen asuransi, bukan instrumen investasi gitu ya bro ya. Karena banyak fasilitas dan manfaat dari unit link sebagai produk asuransi yang bisa memberi kemudahan bagi nasabah asuransi itu sendiri untuk dapat perlindungan yang maksimal. Sekian investasi ya. Ditambah dengan investasi yang nanti akan ada returnnya di waktu yang sudah disesuaikan. Karena kan sedikit sih, karena kan nggak semua orang ngerti investasi ya, nggak semua orang ngerti reksadana, nggak semua orang ngerti saham. Tapi dengan adanya ini orang tuh jadi merasa terbantu gitu. Dijamin biasanya sih mereka menjamin nggak akan rugi ya. Ada tabelnya kok. Oke. Jadi yang kita di low, mid sama high itu dapat berapa nanti di akhir periode asuransinya. Seperti itu. Baik.
Semoga hasil diskusi kita ini nanti memberi wawasan dan bisa menambah financial literacy bagi sahabat-sahabat asuransiku yang sudah nonton, yang sudah dengerin, yang sudah subscribe. Terima kasih banyak atas kehadiran Ibu Frankie, juga terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Jangan lupa di-share konten bermanfaat ini. Saya Ahmad, pamit undur diri. Semoga kita selalu sehat dan diberi kebahagiaan. Terima kasih.